anak-anakku semuanya. Jadi hari ini itu kita akan belajar terkait simpangan rata-rata. Soal ketiga. Hitunglah simpangan rata-rata dari. Nah, di sini ada berapa kelompok data nih? Ada 43 sampai 47, 48 sampai 52, 53 sampai 57, 58 sampai 62. Katanya kelompok data yang pertama munculnya 5 kali. Ya kan? Jadi kalau yang sebelumnya mungkin angka 2-nya muncul sekali, angka 3-nya muncul sekali. Ya gampang saja, tinggal kita selisihkan, bagi dia dengan rata-rata dengan banyak datanya. Nah, di sini masalahnya adalah munculnya enggak sekali. Kelompok pertama muncul 5 kali, kelompok kedua muncul 12 kali, kelompok ketiga muncul 9 kali, kelompok keempat muncul 4 kali. Nah, itulah perbedaan antara simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok. Terus gimana cara mencarinya, Bu? Gitu ya. Nah, coba kita cek di sini. Oke, jadi karena yang diminta adalah data kelompok, maka untuk mencari simpangan rata-ratanya itu, oke nak ya, kita bisa menggunakan yang rumus sebelumnya tadi saya sampaikan. Oke, jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya setelah dikalikan dengan frekuensinya, kita bagi dengan banyak datanya. Oke, karena lagi-lagi yang kita minta adalah selisih setiap data dengan rata-ratanya, so yang paling penting untuk dicari pertama kali adalah rata-ratanya. Oke, masih pada ingatkah apa rumus rata-rata? Oke, rata-rata itu adalah, kalau dia dalam bentuk data kelompok ya, berarti sama saja intinya ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Tapi kalau misalkan dia disajikan dalam bentuk data kelompok, berarti jumlah datanya itu adalah datanya kita kali dulu dengan frekuensinya. Seberapa banyak muncul angka tersebut, kemudian nanti baru kita jumlahkan. Itu adalah jumlah datanya. Kemudian dibagi dengan banyak datanya yang dinyatakan tadi dengan ini tadi ya, frekuensi. Oke. Nah, sekarang coba saja kita langsung masuk ke bagaimana cara menghitung rata-ratanya. Oke. Saya pindah dulu ya biar nggak menghalang. Nah, di sini karena mau tidak mau kita tetap membutuhkan jumlah dari banyak datanya, berarti kita harus hitung dulu ada berapa frekuensinya. Oke, ini banyak data ya frekuensinya. Coba kita lihat di sini ada kelompok 1 tadi muncul 5 kali, kelompok 2 muncul 12 kali, kelompok 3 muncul 9 kali, kelompok 4 muncul 4 kali. Berarti banyak datanya itu adalah 5 tambah 12, 17, 9 tambah 4, 13, 17 tambah 13 adalah 30 data. Oke, jadi banyak datanya adalah 30 data. Nah, tadi untuk mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Karena kita sudah dapat banyak datanya, berarti PR selanjutnya adalah cari jumlah datanya. Oke, untuk mencari jumlah datanya tadi itu kan adalah F1 dikali dengan X1. Nanti setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. Nah, berarti kalau begitu, masalahnya di sini adalah, misal nih ya, 43 muncul 5 kali, aman. Berarti 43 ada 5. Kalau misalkan kita kerjain dengan cara rumus data tunggal, berarti 43 tambah 43 tambah 43 sampai 5 kali. Atau bisa juga 43 kali 5. Nah, masalahnya di sini kan dia cuma bilang dari range 43 sampai 47 itu munculnya 5 kali. Nah, di sini permasalahannya, kalau dia cuma meletakkan range, berarti kan saya nggak tahu apakah angka 43 yang muncul 5 kali, ataukah 43-nya sekali, 47-nya sekali, 45-nya 2 kali, kemudian angka lainnya yang 1 kalinya. Kita nggak tahu angka berapa sebenarnya yang muncul 5 kali tersebut. Intinya dia berada dari range 43 sampai 47. Maka dari itulah kita membutuhkan untuk mencari XI atau data yang mewakili rentang tersebut. Nah, data yang mewakili rentang tersebut itu kita ambil dari nilai yang ada di tengahnya. Berarti, ya, yuk langsung kita cari aja X-nya ya. Berarti dari 43 sampai 47 itu data yang ada di tengah adalah 45.
Berarti kita anggap angka 45-nya itu yang muncul 5 kali. Oke ya. Begitupun di rentang yang kedua. 45 sampai 52. Angka berapa sih yang muncul 12 kali gitu ya? Maka kita ambil angka yang mewakili, yaitu nilai tengahnya. Berapakah nilai tengahnya? Oh, 50. Berarti 50-nya muncul 12 kali gitu. Dianggap ya. Nah, kalau rentang yang ketiga berarti 55, rentang yang keempat adalah 60. Oke? Berarti kalau begitu sekarang waktunya kita mencari berapakah jumlah datanya. Karena 45-nya muncul 5 kali, berarti jumlah datanya adalah 45 kali 5, yaitu 225. Begitupun 12 dikali 50 itu adalah 600. Dan selanjutnya 9 kali 55, 495. Kemudian yang terakhir 4 kali 60 adalah 240. Berarti berapa sih jumlah datanya? Ya tinggal total saja ya. 225 tambah 600 tambah 495 tambah 240, totalnya adalah 1560. Berarti jumlah datanya adalah 1560 dan banyak datanya adalah yang sini tadi nih, 30. So, rata-ratanya adalah 1560 kita bagi dengan 30 yang menghasilkan nilai 52. Oke, paham sampai sini ya? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah selesai gak Bu? No, ini adalah rata-ratanya ya. Yang ingin kita cari adalah apanya tadi? Simpangan rata-rata atau selisih dari setiap data dengan rata-ratanya, kemudian dijumlah dan dibagi dengan banyak data. Nah, kita kan baru dapat rata-ratanya nih. Berarti sekarang waktunya untuk mencari selisihnya. Oke, saya hapus dulu, kemudian kita pindah ke slide berikutnya ya. Nah, tadi, kita sudah tahu bahwa rumus simpangan rata-rata adalah jumlah dari selisih antara setiap data dengan rata-ratanya yang telah dikali dengan frekuensinya dibagi dengan banyak datanya. Dan dari slide sebelumnya kita juga sudah menemukan bahwa rata-ratanya ternyata nilainya adalah 52. Berarti kalau begitu sekarang giliran kita untuk mencari selisih antara rata-rata ini dengan setiap datanya. Data yang mana nih Bu? Yang 43 dengan 52 kita cari selisihnya atau 47 dengan 52? Yang tadi Ibu Sarah sampaikan. Oke, wakil data yang mewakili yaitu nilai tengahnya atau XI-nya. Berarti yang pertama yang kita cari adalah selisihnya dulu nih, 45 dengan 52. Tapi sebelum kita mencari selisihnya, karena di sini sudah ada frekuensinya, mending kita hitung dulu jumlah dari frekuensinya. Oke, jumlah dari frekuensinya adalah ya tadi 5 tambah 12 tambah 9 tambah 4 sama dengan 30. Sekarang waktunya kita mencari selisih dari setiap data dan rata-ratanya. Kemudian kita mencari lagi hasil kalinya dari selisih tersebut dengan frekuensinya. Oke, nah waktunya kita menselisihkannya. Oke, bukan orang yang mau diperselisihkan ya, tapi datanya yang mau diperselisihkan. Datanya di sini 45, selisihnya dengan 52 berapa ya? Oke. Ada yang tahu? Selisihnya adalah 7. Kemudian 50 dengan 52 selisihnya berapa? 2. Bantu dong. Oke, 55 dengan 52 selisihnya 3 ya. Kemudian 60 dengan 52 selisihnya adalah 8. So, hasil kali dari selisih ini dengan frekuensinya adalah 5 kali 7 sama dengan 35. 12 kali 2 sama dengan 24. Ini 5 ya. Kemudian 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 4 kali 8 sama dengan 32.
Oke. Berarti kalau begitu berapa jumlahnya semuanya? Jumlahnya semuanya adalah 118 ya. Berarti kalau begitu ketemulah simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya adalah 118 ini kita bagi dengan 30. So jawabannya adalah 3,93. Oke, bisa dipahami kan? Oke, nah kalau begitu supaya lebih mantap lagi, Bu Sarah kasih satu lagi contoh simpangan rata-rata untuk data kelompok. Nah, kalau di sini datanya dia lebih spesial ya. Dia walaupun disajikan, dia sebenarnya sudah tidak berbentuk range ya. Oke. Kalau di sini contoh soal yang terakhir ini adalah carilah simpangan rata-rata. Tapi dia tidak berbentuk range ya, dia cuma bilang angka 10-nya muncul 2 kali, angka 12-nya muncul 4 kali, 17-nya muncul 8 kali, 22-nya muncul 5 kali, 26-nya muncul sekali. Oke, dia tidak berbentuk range seperti sebelumnya, misalnya dari berapa sampai berapa. Oke, berarti kalau begitu ini tentu harusnya akan lebih mudah untuk kita kerjakan. Oke, nah yuk kita sama-sama ingat-ingat kembali. Tadi yang pertama yang harus dicari terlebih dahulu adalah rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata berarti banyak data yaitu F1 kali X1. Dibagi dengan jumlah data yaitu F1 kali X1 sigmanya ya, dibagi dengan banyak data. Kalau begitu berarti yang pertama yang kita harus lakukan dulu adalah kalikan dulu F1 dengan X1-nya. Nah, mumpung di sini F1-nya sudah ada, kita tambah dulu. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 1 sama dengan 20. Kemudian sekarang waktunya kita mengalihkan antara setiap data dengan frekuensinya. Oke ya, 10-nya muncul 2 kali, berarti jumlah datanya 20. Oke, saya kayaknya perlu pakai warna lain ya, takut tidak kelihatan di layar kalian. 10-nya muncul 2 kali, berarti banyak jumlah datanya 20. 12-nya muncul 4 kali, berarti jumlah datanya 48. 17-nya muncul 8 kali, berarti 80 tambah 56 ya, 136. 22-nya muncul 5 kali, berarti 110. Dan 26-nya muncul 1 kali, berarti jumlah datanya 26. Berarti berapa jumlah datanya seluruhnya? Itu sama dengan 340. Berarti kita bisa dapat nih rata-ratanya adalah 340 dibagi dengan 20. 34 bagi 2 sama dengan 17. Berarti dengan kata lain rata-ratanya adalah 17. Nah, sekarang kita akan pindah ke simpangan rata-ratanya. Tadi untuk mencari simpangan rata-rata adalah selisih dari setiap data dengan rata-ratanya. Kita cari dulu datanya. Datanya yang pertama adalah 10. Rata-ratanya adalah 17. Berarti selisihnya adalah 3. Kalau datanya 12 dengan 17, kok 3 sih ya? 7 ya, 10 dengan 17. Ini terhapus nih. 10 dengan 17 selisihnya berarti 7. 12 dengan 17 selisihnya berarti 5. 17 dengan 17 selisihnya 0. 22 dengan 17 selisihnya 5. Sementara 26 dengan 17 itu berarti selisihnya 9. Ini baru selisihnya. Karena dia modelnya tadi berkelompok, berarti tidak muncul cuman sekali, berarti kalau begitu nanti selisih ini harus kita kali lagi dengan frekuensinya. Berarti 7 kita kali dengan 2, 14. Geser dulu ya. Kemudian 4 dengan 5, 20. 8 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. Dan yang terakhir 1 kali 9 sama dengan 9. Berarti kalau begitu sekarang kita sudah dapat selisih
Oke, jumlah dari seluruh selisih setiap datanya dengan rata-ratanya yang telah kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti waktunya kita menghitung simpangan rata-ratanya. Gimana tadi caranya? Kita jumlah dulu ya. Nah, ini jumlahnya 14 tambah 20 tambah 0 tambah 25 tambah 9. Ini jumlahnya sama dengan 68. Oke ya. Berarti kalau begitu ketemu juga simpangan rata-ratanya, yaitu 68 bagi 20. 68 per 20. Atau sama saja dengan 6,8 bagi 2. Atau nilainya sama dengan 3,4. Oke ya? Bagaimana? Di contoh soal yang kedua, jauh lebih mudah kan? Oke, jadi sampai sini saya harap anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan sudah paham terkait simpangan rata-rata, baik itu datanya tunggal ataupun datanya kelompok. Prinsipnya sebenarnya adalah ya cari dulu rata-ratanya, kemudian selisihkan dengan setiap datanya, nanti hasilnya kita jumlahkan dan bagi dengan banyak datanya. Nilai tersebut yang dihasilkan itulah yang kita sebut dengan simpangan rata-ratanya. Oke, kalau begitu saya rasa itu saja ya. Kita hapus materi terkait simpangan rata-rata ini. Oke, nah karena kita sudah selesai di contoh soal yang keempat, berarti sudah selesai juga materi kita hari ini. Oke, jadi anak-anakku semuanya, sekali lagi Bu Sarah mau mengingatkan kepada anak-anakku semuanya, ketika kita berbicara tentang statistika, jadi statistika itu tidak hanya terkait bagaimana pinter-pinter kita mengumpulkan data ya. Bu Sarah ingatkan kembali, intinya statistika itu everything about data. Mulai dari apa tadi? Proses mengumpulkan datanya, sampai dengan proses mengorganize atau mengelompokkan datanya, baik itu menggunakan tally table atau misalkan turus ya maksud Bu Sarah, atau menggunakan tabel distribusi frekuensi, sampai dengan menyajikan datanya, entah itu menggunakan berbagai bentuk tabel ya, berbagai bentuk chart maksud saya, entah itu bar chart, pie chart, line chart, atau diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis ya. Kemudian yang keempat, ini juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana menganalisis datanya. Nah, menganalisis datanya ini tadilah yang ada 3 pendekatan, yang maksudnya ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ukuran pemusatannya, ukuran letaknya, dan ukuran penyebarannya. Nanti hasil dari proses menganalisis data inilah yang akan kita gunakan untuk menginterpretasi apa maksud dari data tersebut. Oke, jadi intinya anak-anakku semuanya memang statistika itu penting ya, karena bagaimanapun data itu selalu ada di sekitar kita ya. Kita selalu membutuhkan kita harus dalam membuat kesimpulan itu atau membuat kesimpulan itu kita tidak boleh sembarangan. Kita harus berdasarkan data. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara mengolah data tersebut. Maka dari itu statistika sangat penting untuk anak-anakku semuanya. Oke, saya rasa itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan bagi anak-anakku semuanya. Bagaimanapun, intinya dari pembelajaran itu adalah practice makes perfect. Oke, kalian insya Allah akan semakin andal ketika kalian semakin banyak latihan. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini bersama Bu Sarah Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas ki.